Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen strategik di pertemuan pertama bersama saya Pradana Kusuma. Pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen strategik secara sifatnya atau sifat manajemen strategis. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Yuk kita simak. Manajemen strategik secara definisi merupakan seni dan ilmu merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi. Jadi merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut apa? Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk hari esok. Jadi sebelum eh, jadi perusahaan itu harus punya strategi-strategi bisnis yang diterapkan untuk melihat bahwa di depan tuh bakal ada peluang baru loh, bakal ada sesuatu hal yang berbeda bagi perusahaan kita loh. Nah, kayak gitu. Tapi kita sudah menerapkannya tuh pada hari ini gitu loh. Intinya, rencana strategis adalah rencana dari permainan sebuah perusahaan. Nah, dalam proses manajemen strategik itu terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah formulasi strategi, yang kedua adalah strategi implementasi, yang ketiga adalah evaluasi strategi. Kita bahas dulu untuk formulasi strategi. Formulasi strategi ini mencakup apa sih? Ya kan? Yang pertama adalah visi dan misi. Yang kedua adalah external opportunities dan threats atau peluang eksternalnya dan juga ancamannya. Kemudian internal opportunities dan weakness atau peluang secara internalnya dan juga kelemahan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tujuan jangka panjang perusahaan itu seperti apa. Yang kelima adalah alternatif strategi. Yang keenam adalah pemilihan dari strategi tersebut. Jadi cakupannya dari visi dan misi sampai ke pemilihan strategi. Kemudian permasalahan dari formulasi strategi itu apa aja, ya kan? Yang pertama, masalah dalam memasuki sebuah bisnis. Itu sudah menjadi hal yang wajar ya. Ketika kita mau membuat sebuah bisnis, kita pasti akan bingung, ya kan? Bagaimana untuk caranya untuk memulai masuk ke bisnis tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah bisnis yang perlu dihindari. Jadi misalkan kita mau bergerak di bisnis F&B. Biasanya bisnis F&B itu masalahnya apa aja sih? Misalkan cepat basi dan lain sebagainya. Yaitu perlu dihindari kayak gitu. Kemudian alokasi sumber dayanya itu harus jelas. Artinya apa? Bahan-bahan atau produk-produk F&B ini bahannya mana sih yang awet, mana sih yang nggak awet, itu harus jelas. Jadi nantinya ketika produknya ini cenderung nggak laku, paling tidak itu kita tidak membuang banyak bahan-bahan tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah perluasan dan diversifikasi. Jadi selain bisnis kita itu punya suatu menu utama atau menu yang unggul banget, kita juga perlu membuat eksperimen-eksperimen atau inovasi-inovasi baru di produk-produk kita sehingga nantinya ketika kita bisa evaluasi lagi bahwa apakah produk baru kita ini bakal diterima oleh masyarakat atau enggak kayak gitu. Yang kelima adalah pasar internasional. Ini hanya berlaku di perusahaan yang gede ya, perusahaan yang sudah gede. Untuk UMKM itu ya mungkin saja bisa, cuman untuk mencapai ke sana itu masih terlalu lama. Kemudian yang keenam adalah merger atau usaha patungan. Artinya seperti perusahaan anggap saja Grab. Grab ini merger dengan Kudo kalau nggak salah. Kudo ini adalah perusahaan di bidang toko online ya, atau Grab Toko yang sekarang disebut Grab Toko. Itu dulunya Kudo. Nah, si Grab ini melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain. Atau misalkan kemarin yang sempat ramai ini adalah merger antara Gojek dengan Tokopedia. Namun itu masih belum diketahui ya. Kemudian yang terakhir adalah menghindari pengambil alihan yang tidak bersahabat. Artinya apa? Apakah semua akuisisi ini tujuannya adalah untuk pertumbuhan perusahaan? Ya. Tapi
pengakuisisian ini kalau tidak tepat nanti justru akan menjadi menjadi masalah bagi internal perusahaan tersebut. Misalkan bisa saja, misalkan saya bekerja di perusahaan A. Nah, perusahaan A ini mau diakuisisi oleh perusahaan B. Dulunya posisi saya sebagai general manager. Nah, ketika diakuisisi, posisi saya turun menjadi seorang manajer. Saya nggak terima dong kayak gitu. Saya nggak terima bahwa, wah saya dulunya general manager kok, kenapa sekarang jadi manajer ya? Turun drastis, turun kasta ya kan? Nah, itu bisa menjadi, saya nggak suka nih, ya kan? Saya nggak suka dengan cara perusahaan seperti ini, ya kan? Akhirnya bisa saja menjadi konflik internal. Itu adalah salah satu contoh kecilnya ya. Jadi, perlu menghindari pengambil alihan yang tidak bersahabat. Kemudian strategi implementasi. Strategi implementasi ini mencakup apa sih? Tujuan yang pasti, kemudian kebijakan dari perusahaan, motivasi karyawan, dan juga alokasi sumber daya. Masalah dari strategi implementasi terdapat pada tahapan tindakan dalam menerapkan manajemen strategik. Yang pertama adalah mobilisasi karyawan dan manajernya. Yang kedua, mampu melewati tahapan tersulit. Yang ketiga adalah interpersonal skill menjadi sangat penting. Jadi interpersonal skill itu sangat-sangat penting ya. Apalagi di zaman sekarang itu segala hal itu serba praktis, namun tidak banyak orang yang mempunyai interpersonal skill yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini mencakup apa? Review internal, review eksternal, pengukuran kinerja, dan tindakan perbaikan. Jadi kita udah review internalnya, kita review eksternalnya, kemudian diukur kinerjanya bagaimana strateginya, apakah udah cukup atau misalkan udah mencapai harapan yang kita inginkan, minimal 80% atau 70% lah mencapai kayak gitu. Kemudian tindakan perbaikan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada ini mau gimana? Mau dirubahkah? Mau diperbaiki saja? Atau mau tetap diterapkan seperti sebelumnya? Kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh evaluasi strategi. Tugas utama manajemen strategis menurut Peter Drucker bahwa mengatakan pikirkan misi keseluruhan bisnis sesuai dan ajukan pertanyaan kunci. Bisnis kita mau seperti apa sih? Gitu. Ya kan tugas utama manajemen strategis kan memang seperti itu, bahwa bisnis kita tuh pengennya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada integrasi antara intuisi dan analisis. Proses manajemen strategi mencoba untuk mengatur informasi secara kuantitatif dan kualitatif dalam kondisi ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Masa depan tuh nggak pasti ya kan, seperti halnya saat ini. Tidak banyak perusahaan yang menduga bahwa tahun 2020 tuh bakal ada pandemi corona COVID-19 ya. Tidak ada yang menduga sama sekali. Kemudian mereka sudah merumuskan strategi-strategi di tahun 2019 untuk tahun 2020 ya kan. Namun ternyata informasi kuantitatif dan kualitatif ini tidak berguna sama sekali karena berubah drastis. Otomatis model bisnis mereka juga akan berubah ya kan. Karena tidak ada yang menduga adanya pandemi COVID-19. Nah, intuisi sangat penting untuk membuat keputusan strategis yang baik karena intuisi ini secara khusus berguna untuk membuat keputusan dalam situasi yang ditandai oleh ketidakpastian. Jadi banyak manajer-manajer yang itu mereka punya intuisi yang sangat bagus. Ketika situasinya tidak pasti, mereka langsung dapat berubah atau mengubah strategi mereka secara cepat. Ya kan, mereka langsung beradaptasi dengan cepat sekali. Intuisi juga membantu ketika terdapat berbagai variabel yang saling terkait atau ketika harus memilih dari beberapa alternatif. Artinya apa? Intuisi ini mungkin seperti ini gambarannya. Perusahaan ini punya beberapa alternatif strategi, misalkan plan A, plan B, plan C, ya kan? Secara intuisi ketiga ini sama-sama bagus. Namun ada beberapa orang atau manajer mungkin mereka punya intuisi yang sangat kuat bahwa plan C ini lebih tepat untuk perusahaan kita. Saya punya feeling bagus. Itu adalah intuisi ya. Artinya mereka punya tidak sekedar analisis. Secara analisis perusahaan itu bagus.
plan A, plan B, dan plan C itu sangat-sangat bagus. Cuman intuisi ini akan lebih memberikan keputusan pastinya seperti apa, ya kan? Saya pengen ambil plan C ini seperti apa. Kemudian intuisi ini didasarkan pada apa sih? Pada pengalaman masa lalu, kemudian pertimbangan dan juga feeling, ya kan? Ya, feeling ini hanya segelintir orang yang punya feeling yang kuat seperti ini, hanya segelintir orang. Nah, intuisi berguna untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Kemudian contohnya sedikit, variabelnya sering terkait, dan terdapat beberapa alternatif yang masuk akal. Artinya intuisi ini juga masih memprioritaskan sesuai akal sehat ya. Artinya plan A, plan B, dan plan C mana strategi yang masih masuk akal untuk dicapai, ya kan? Ternyata plan C yang lebih masuk akal, itu juga bisa aja seperti itu. Intuisi dan pertimbangan itu melibatkan antara manajemen pada semua level, kemudian semua analisis itu berpengaruh. Artinya analisis apapun, semuanya itu sangat berpengaruh. Mau analisis kuantitatif, kualitatif, mau ekonomi mikro, makro, itu sangat berpengaruh untuk mengambil keputusan dari sebuah perusahaan atau rencana strategis. Nah, beradaptasi dengan perubahan. Jadi, organisasi itu harus terus memantau peristiwa dan tren internal maupun eksternal, sehingga perubahan tepat waktu dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Pada saat ini kita tahu bahwa COVID-19 terjadi pandemi pada bulan Maret. Nah, itu sehingga harga saham pada tahun 2020 di bulan April itu sangat-sangat anjlok. Ya kan, sangat-sangat anjlok. Kemudian karena memang tidak banyak perusahaan yang tahu bahwa hal seperti ini bakal terjadi. Nah, otomatis mereka harus mengubah model bisnis mereka sesuai dengan kebutuhan. Mereka harus berinvestasi banyak di bidang IT karena kita banyak melakukan video conference seperti itu mungkin dan lain sebagainya. Kemudian kunci dalam manajemen strategi. Strategi keunggulan kompetitif, pernyataan visi dan misi eksternal, peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi tujuan tahunan, dan kebijakan. Ini adalah kunci dalam manajemen strategis, yaitu strategi semua elemen ini harus tercakup di dalamnya. Manajemen strategis adalah mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi strategi apapun yang dilakukan oleh perusahaan harus lebih baik dari kompetitornya. Artinya perusahaan harus punya keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan dengan kompetitornya. Bagaimana mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Yang pertama adalah terus beradaptasi dengan perubahan tren dan peristiwa eksternal serta kapabilitas, kompetensi, dan sumber daya internal. Adaptasi kuncinya. Yang kedua adalah merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi yang memanfaatkan faktor-faktor tersebut secara efektif. Strateginya adalah bagaimana mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan mengatur informasi. Artinya seluruh informasi yang didapatkan oleh perusahaan itu harus diolah dengan cara sebaik-baiknya. Jadi tidak ada satupun yang terbuang. Misalkan informasi perusahaan tambang, ya kan, harus tahu harga tambangnya kayak gimana, kemudian politiknya seperti apa. Mereka harus tahu, oh bakal turun, bakal naik. Seperti halnya kita berbisnis atau membeli saham di perusahaan tertentu, harus tahu informasi seperti apa, analisis seperti apa, mengatur informasinya. Kemudian pernyataan visi dan misi. Visi ini mencakup tentang what do you want to become. Kita ingin seperti apa. Kemudian misi ini mencakup tentang bisnis kita itu seperti apa. Bisnis kita bisnis apa gitu. Kita harus mencakup seperti itu. Kemudian peluang dan ancaman eksternal. Peluang dan ancaman eksternal ini terkait dengan tren itu bisa mencakup ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, hukum, pemerintahan, dan pesaing. Jadi informasi tadi, ya kan, itu harus kita cari sedalam-dalamnya, ya kan. Dan cakupannya apa? Nggak terkait pada bidang tertentu ya, misalkan bidang ekonomi aja atau misalkan bidang sosial aja, nggak terkait pada satu bidang, tapi banyak banyak elemen lah.
Kemudian peluang dan ancaman eksternal. Prinsip dasar manajemen strategis itu adalah strategi formulasi. Yang pertama adalah take advantage of external opportunities. Jadi mengambil manfaat dari peluang eksternal, dan yang kedua adalah menghindari atau meminimalisir dampak dari ancaman eksternalnya. Tujuan jangka panjang, hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Jadi jangka panjang ini apa? Ya memang harus lebih dari 1 tahun. Kalau misalkan jangka pendek ya berarti tahunan atau 2 tahunan atau 5 tahunan. Nah, tujuan jangka panjang ini penting untuk memastikan kesuksesan dari perusahaan. Kenapa? Karena memberikan arahan, memberikan bantuan dalam evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas utamanya itu apa, perusahaan tuh prioritasnya mau apa sih, gitu. Koordinasi fokusnya seperti apa, memberikan dasar untuk perencanaan dan pengorganisasian motivasi dan pengendalian. Nah, kemudian sarana dalam mencapai tujuan jangka panjang. Ini bisa melalui perluasan geografis, melalui diversifikasi produk atau layanan, akuisisi perusahaan lain mungkin, mengembangkan produk lain, produk-produk yang lebih inovasi, lebih inovatif ya kan. Kemudian penetrasi pasarnya yang dulunya pasar misalkan pasar kalangan atas, mungkin bisa ditujukan pada pasar menengah ke bawah. Kemudian penghematan atau efisiensi dalam produksi misalkan, divestasi, jadi kemudian likuidasi dan bekerja sama. Bekerja sama itu artinya kita kerjasama dengan perusahaan lain, seperti misalkan Grab dengan OVO atau misalkan dan lain sebagainya lah. Kemudian tujuan tahunan. Jadi selain ada tujuan jangka panjang juga ada tujuan tahunan. Atau enggak jangka pendek yang harus dicapai perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, itu kemudian ada kebijakan. Nah, kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan tahunan. Berikutnya adalah ini model manajemen strategik secara luasnya seperti ini, yang terdiri dari strategi formulasi, kemudian strategi implementasi dan strategi evaluasi. Modal dalam manajemen strategik. Proses dalam manajemen strategik itu haruslah dinamis dan kontinu, lebih formal dari organisasi yang besar. Komunikasi adalah kunci keberhasilan manajemen strategis. Jadi komunikasi itu penting ya. Kalau pacaran pun juga harusnya komunikasi, jangan ghosting ya kan, kayak gitu kan. Kemudian keuntungan dari manajemen strategi, yaitu ada enhanced communication, kemudian deeper improve understanding, greater commitment, dan yang paling akhir adalah result. Kemudian keuntungan yang non financial benefits-nya itu adalah peningkatan kesadaran akan ancaman, ya kan? Peningkatan pemahaman strategi pesaing, peningkatan produktivitas karyawan, mengurangi resistensi untuk berubah, ya kan? Kemudian pemahaman yang lebih jelas hubungan kinerja dengan reward, ya kan? Ini kaitannya dengan karyawan. Kemudian kemampuan masalah atau pencegahan yang ditingkatkan. Mengapa beberapa perusahaan tidak melakukan rencana strategis? Kenapa? Karena mereka kurangnya pengetahuan tentang perencanaan strategi. Kemudian secara struktur itu untuk reward itu kurang, ya kan. Kemudian firefighting artinya mereka lebih suka kebakaran jenggot daripada mencegah terjadinya kebakaran tersebut, ya gitu. Kemudian waste of time, jadi dianggap sebagai melakukan rencana strategi itu dianggap sebagai buang-buang waktu, kemudian terlalu mahal, males, kemudian konten suksesnya itu nggak ada, kemudian takut gagal, jadi takut tidak sesuai dengan rencananya, kemudian terlalu percaya diri, jadi terlalu mengharapkan kepada intuisi dan feeling, itu juga salah, karena perlu adanya analisis maupun baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian lebih mementingkan pada pengalaman buruk ya. Jadi memang pengalaman itu memang guru yang terbaik, tapi
mencegah adanya pengalaman yang buruk itu adalah cara yang terbaik. Menurut saya seperti itu. Kemudian self-interest, fear of unknown, honest different opinion, dan suspicion. Kemudian jebakan dalam melakukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses keterlibatan, kerumitan, dan proses kompleks dalam organisasi untuk terjun ke dalam wilayah yang belum dijelajahi. Nah, perencanaan strategis yang efektif adalah proses yang dilakukan bukan hanya di atas kertas, jadi harus dilakukan secara langsung. Proses pembelajaran, jadi kita juga melakukan tapi juga sambil belajar lagi gitu kan, kayak gitu. Kemudian pernyataan yang didukung dengan data dan angka, jadi tidak bisa menyatakan bahwa perusahaan kita untung 50%, mana datanya nggak ada. Kemudian sederhana dan nggak rutin, karena perencanaan strategis itu cenderung sederhana dan dilakukannya tuh nggak rutin misalkan tiap bulan tuh. Mereka biasanya bisa aja per tahun atau 2 tahun atau 5 tahun. Kemudian memvariasi tugas keanggotaan tim, format rapat, dan kalender perencanaan. Jadi semua itu harus terencana ya di dalam sebuah agenda tahunan. Itu biasanya direncanakan bahwa bulan ini kita rapat ini, bulan ini kita mengadakan A, mengadakan B, dan seterusnya. Kemudian tantangan dalam berasumsi yang mendasari strategi perusahaan. Berikutnya lanjutannya adalah peka terhadap berita buruk, ya kan? Berita buruk itu juga harus peka, ya kan? Membutuhkan keterbukaan dan semangat penyelidikan, pernyataan yang dihubungkan dengan data dan angka, bukan mekanisme birokrasi, ya kan? Artinya apa? Kita di dalam perusahaan tuh nggak butuh birokrasi yang ruwet. Kita harus segera berubah, harus segera cepat beradaptasi. Jangan sedikit-sedikit ketentuannya seperti ini, ketentuannya seperti itu, jangan seperti itu. Karena kalau misalkan terhalang birokrasi seperti itu, ya tidak akan cepat berubah dari perusahaan tersebut. Tidak akan ketika terjadi hal-hal seperti COVID-19 ini, perusahaan nggak akan berubah kalau cuma ngandelin birokrasinya nggak bisa berubah seperti itu. Kita harus tetap menjalankan strategi yang sudah kita bikin di tahun 2019 misalkan seperti itu. Itu nggak mungkin kayak gitu, harus berubah. Tidak ritualistik atau kaku. Ritualistik itu ya ya berdoa itu nggak aneh ya. Kemudian tidak terlalu formal, mudah ditebak dan kaku, tidak mengandung jargon dan bahasa misterius, ya kan? Misalkan rencana strategisnya apa? Semakin di depan, ya kan? Semakin di depan Yamaha, ya kan? Aneh kalau misalkan mengandung jargon seperti itu. Maksudnya apa? Misinya apa? Rencana strategisnya harus jelas dong. Kalau pengen semakin di depan ya apa yang pengen dilakukan oleh perusahaan tersebut kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah bukan sistem formal untuk kontrol. Tidak mengabaikan informasi kualitatif, tidak dikontrol oleh teknisi, tidak mengerjakan terlalu banyak strategi sekaligus. Jadi strateginya itu jangan dilakukan sekaligus semuanya, harus step by step. Kemudian terus memperkuat kebijakan. Etika yang baik adalah bisnis yang baik. Membandingkan bisnis dan strategi militer. Perencanaan strategi dimulai di militer dan memiliki kesamaan, yaitu baik organisasi maupun bisnis militer harus beradaptasi dengan perubahan dan terus berkembang. Perbedaannya adalah strategi bisnis itu mengasumsikan persaingan bisnis. Kalau misalkan strategi militer itu asumsinya adalah konflik. Itu aja. Sekian pembahasan kita di pertemuan pertama tentang sifat manajemen strategik. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di ruang diskusi kita. Sekian dari saya, Pradana Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.